Selamat pagi bagi sidang jemaat kita sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan. Kita sudah dipelihara Tuhan selama seminggu, sehingga pada hari ini kita boleh datang memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita yang datang boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama menenangkan akan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh kita mulai. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Saat teduh selesai. Kita angkat pujian nomor 8. Puji-pujian nomor 8. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Dibawakan oleh Bapak Gembala Sidi. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan akan pujian kita. Kita buka nomor pujian nomor 33. Nomor 33, muliakanlah namanya. Nanti pada bait yang ketiga saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Selamat telah disalib, menghapuskan
sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan lagi akan pujian kita. Kita buka nomor pujian 235. Nomor 235, waktu namaku dipanggil. Bila tiba hari Tuhan dan di dalam dunia, terdengarlah nasiku berbunyilah, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Waktu ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawab ya. Segenap telah berhimpun dalam surga yang bakar, dan memuji Juru Selamat dengan pujian sedap. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba ku menjawab ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Aku berjuang bagi Tuhan hingga malam gelap, dan nyatakan kasih dan anugerahnya. Bila dalam dunia pekerjaan ku telah lengkap, lalu ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, serta ku dipanggil, ku menjawab ya. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 20 sampai yang ke-25. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Pembacaan seperti biasa, saya akan membacakan yang berbilangan genap, sedangkan jemaat membacakan yang berbilangan ganjil. Bunyi firman Tuhan seperti berikut. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitulah murid yang ada pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ia bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersembahlah kapal di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan kalau aku turun dan terus mayat tidak hidup sampai aku datang.
Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang ditulis dari Yesus, tapi juga semuanya juga satu persatu. Maka hanya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang telah ditulis itu. Amin. Pembacaan selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita buka nomor pujian 138. Nyanyian nomor 138, Nyamanlah Jiwaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kesempatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu dan juga sidang jemaat yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Kitab Injil Lukas, kita lihat pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagi setiap kita semuanya, dan marilah kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Zakheus adalah kisah yang sangat menarik. Hari ini juga di ibadah anak-anak sekolah minggu, kami menampilkan kisah Zakheus, ya. Tentu saja menurut umur anak-anak, ya, yaitu dengan acara panggung boneka, ya. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat kisah Zakheus, bisa sepulang dari tempat ini, ya, kita bisa lihat di channel YouTube, ya, yang dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu melalui Facebook juga. Kita bisa lihat di sana. Nah, sangat menarik kisah Zakheus. Namun demikian ada hal yang sangat penting di dalam kisah Zakheus ini yang kita akan pelajari juga pada pagi hari ini. Ya, kita akan lihat, ya, siapa Zakheus dan bagaimana, ya, sehingga dia bisa mendapatkan suatu sukacita besar dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang pertama di dalam diri Zakheus ini, ya, yaitu bahwa dia adalah seorang yang kaya raya. Dia seorang kepala pemungut cukai, kepala tukang pajak pada waktu itu. Ya. Namun sebagai orang yang sangat kaya, dia menyadari bahwa hidupnya tidak bertumpu kepada kekayaan itu. Kebahagiaan tidak bisa didapatkan oleh karena harta benda yang sangat banyak itu. Lihat di dalam ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Apa buktinya bahwa dia tidak mendapatkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam kekayaan yang dia miliki, di dalam jabatan tinggi yang dia miliki? Buktinya adalah dia ingin untuk ketemu Tuhan Yesus. Dia ingin melihat orang apakah Tuhan Yesus itu. Bukan hanya ingin melihat, tetapi ingin mengenal dia dan ingin mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan dalam hatinya, yaitu tentang kebahagiaan yang kekal. Kalau dia sekedar hanya ingin melihat Tuhan Yesus, saya yakin dia tidak akan naik ke atas pohon ara itu.
kekayaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Amsal kita juga bisa mendapatkan di sana bahwa kekayaan itu tidak menjamin akan keselamatan, damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat kesaksian dari beberapa orang, kita melihat justru ya minta maaf kalau di sini mungkin kita merasa sangat sensitif dengan ini. Justru banyak sakit penyakit itu menimpa orang-orang yang kaya raya. Kenapa? Karena pola makan tidak dijaga. Karena segalanya sudah ada ya. Jadi dia bisa berbuat apapun yang dia ingini. Karena hartanya sangat banyak dan dia bisa melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Ya. Ada orang yang mengatakan ya, penyakit kolesterol itu penyakitnya orang kaya katanya. Ya. Karena apa? Kebanyakan orang kaya itu yang banyak harta benda, tidak bisa mengontrol akan makanan yang dia konsumsi, sehingga dia kena kolesterol dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga untuk kerinduan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan Sakeus ini, dia tidak mendapatkan di dalam kekayaannya itu. Dia tidak mendapatkan di dalam jabatannya yang tinggi sebagai kepala pemungut cukai pada waktu itu. Justru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam diri Sakeus ini kita lihat bahwa Sakeus tidak disukai oleh orang-orang Israel pada umumnya pada waktu itu. Kenapa? Karena jabatan sebagai kepala pemungut cukai, kepala tukang pajak, membuat Sakeus ini tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Sebagai pemungut cukai, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka adalah orang Israel, orang Yahudi, tetapi bekerja di bawah pemerintahan Romawi, di bawah penjajah yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu, yaitu orang-orang Romawi, di bawah kaisar Romawi. Ya. Oleh sebab itu Sakeus yang bekerja di bawah kekaisaran Romawi menjadi seorang tanda kutip pengkhianat bagi bangsa. Dan kenapa pada umumnya pemungut-pemungut cukai itu bisa kaya raya? Karena mereka memungut cukai itu, memungut pajak itu melebihi dari yang semestinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada umumnya seperti itu. Kalau cukai yang seharusnya diambil itu 5 juta, dia bisa mengambil 8 juta. Yang 3 juta masuk ke dalam kantong dia. Yang disetorkan 5 juta disampaikan kepada kekaisaran Romawi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak heran kalau di sini kita lihat Sakeus sebagai kepala pemungut cukai, dia orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta bendanya. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam diri Sakeus ini. Dalam kisah ini, Sakeus menerima Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus ini Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga dia mendapatkan sukacita. Mendapatkan jawaban dari apa yang dia cari selama ini. Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita meneliti di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini, maka kita mendapatkan Sakeus ini bukan hanya orang kaya. Dia orang Yahudi, jelas. Ya. Karena Sakeus itu artinya murni atau saleh. Ya. Nama dari orang Yahudi, Sakeus itu artinya murni atau saleh. Tetapi Sakeus bukan hanya sekedar orang kaya, orang Yahudi, tetapi Sakeus juga mengerti tentang Taurat. Dia tahu tentang hukum-hukum Allah. Kalau kita menyelidiki di dalam kitab Taurat, maka kita menemukan bahwa Sakeus adalah orang yang menjalankan Taurat rupanya. Ya, apa buktinya? Coba kita lihat ketika Sakeus ini bertobat, apa yang dia lakukan di situ?
Ya, dikatakan di dalam ayat 8 bagian yang terakhir, jika sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa harus dikembalikan 4 kali lipat? Kenapa tidak 1 kali lipat saja atau 2 kali lipat? Karena 4 kali lipat ini yang ditetapkan oleh peraturan Taurat. Dan rupanya Zakheus sudah paham tentang Taurat. Tetapi baik kekayaan, baik hukum Taurat tidak memberi jawaban kepada kerinduan dia untuk mendapatkan damai sejahtera kebahagiaan. Oleh sebab itu ketika dia mendengar Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong di situ, dia mau mengenal Yesus, dia mau untuk lebih dalam lagi berkenalan dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam nas ini, di dalam kisah ini, Zakheus akhirnya menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, mulai dari ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, kalau hanya mengenal, nggak sampai dia manjat pohon ara. Siapa Zakheus? Zakheus orang kaya. Siapa Zakheus? Dia adalah kepala tukang pajak, kepala pemungut cukai. Dan ketika dia tidak berhasil melihat siapa Yesus karena banyak orang dan badannya pendek, apa yang dia lakukan? Ketika dia lihat pohon ara, dia naik pohon itu. Dia panjat pohon ara itu. Dia tidak peduli gengsi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak peduli nanti akan diolok-olok banyak orang. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, seseorang tidak akan bisa menerima Tuhan Yesus dengan setulusnya kalau mereka masih dihantui oleh gengsi, oleh ketakutan. Nanti jangan-jangan teman saya akan ngolok saya. Kenapa ini tiba-tiba jadi orang Kristen? Kenapa dia tiba-tiba pengikut Yesus? Kenapa tiba-tiba dia menjadi seorang Nasrani? Kalau orang itu masih mempertahankan gengsinya, kehormatannya di depan manusia, maka tidak mungkin dia bisa terima Yesus. Dia harus membuang Dia harus membuang segala rasa gengsinya, rasa takutnya terhadap orang banyak. Barulah dia bisa terima Tuhan Yesus dengan baik. Dan itu yang Zakheus buat. Dia tidak peduli banyak orang di situ. Dia panjat pohon ara. Kalau anak kecil yang memanjat pohon ara itu tidak ada masalah. Saya dulu masih kecil juga suka manjat pohon. Saya pernah memanjat pohon yang sangat besar. Manjatnya bisa, bisa manjat ke sana. Lalu saya beralih ke dahan sebelahnya, bisa ke situ. Tapi ketika mau turun tidak bisa, ya. Pohon itu tinggi. Lalu untuk megang pohon itu karena besar sekali, ya. Tangan saya hampir-hampir tidak sampai. Tapi saya sudah di dahan sebelahnya. Lalu apa yang saya lakukan? Karena sampai lama saya nggak bisa turun, saya teriak-teriak. Akhirnya ada orang yang dengar. Oh, mereka bilang, itu tuh Ahen itu naik pohon itu nggak bisa turun katanya. Wah, banyak orang datang menolong saya dengan tangga. Akhirnya saya bisa turun. Kalau anak kecil tidak masalah naik pohon. Tetapi ini bukan anak kecil. Memang anak kecil dalam hal pendek, ya. Zakheus badannya pendek, tapi dia orang dewasa. Dia orang yang tua, dia punya jabatan tinggi, kepala pemungut cukai. Dan tentunya banyak orang yang mengolok-ngolok, tengok ada si pendek naik pohon. Ya. Tapi
Tapi bagi Tuhan Yesus ini sesuatu yang menyentuh hati. Kerinduan dari seorang yang sungguh-sungguh rindu untuk dapat menerima Yesus menyentuh hati Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang menolak Sakeus, tapi Tuhan Yesus hatinya tersentuh dan dia berkata, "Hai Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan kalimat ini. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Bukan kalimat ini bukan hari ini aku akan menumpang di rumahmu, tapi lebih daripada itu, yaitu aku harus menumpang di rumah. Kenapa? Karena Sakeus membuka hati, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau ada seseorang yang membuka hati menerima Sang Juru Selamat dunia ini, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk menolak dia. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mengulur waktu. Lain kali saya baru datang kepadamu. Tidak. Karena sampai detik ini Tuhan masih menunggu orang-orang yang mau datang kepada dia dan diselamatkan. Dan hari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sakeus dengan kerinduan yang sangat besar membuang segala rasa malu, rasa takut, rasa segan. Dia naik pohon ara itu. Dia mau terima Yesus. Bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar melihat siapa Yesus, tapi dia ingin supaya Tuhan Yesus menempati ruang di dalam hidupnya yang belum terjawabkan. Dan melalui inilah Tuhan Yesus tersentuh dan dia berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, ketika Sakeus mendengar ini, apa yang dia lakukan? Sakeus segera turun dari pohon itu. Dia segera turun. Ayat 5 mengatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6 ini menjelaskan Sakeus segera turun. Tidak tunggu waktu lagi. Kesempatan hari ini, kesempatan tidak boleh ditunda. Hidup ini tidak selamanya berjalan seperti ini. Mungkin akan lebih berat lagi. Mungkin hari depan tidak ada kesempatan bagi kita untuk terima Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya telepon dosen saya. Dia mengatakan harus jaga kesehatan. Hati-hati dengan virus corona, COVID-19. Saya bukan menakut-nakuti kamu, tapi saya sebagai seorang tua menasihatkan anak, mengasihi anak. Dan dia bercerita ada pakar kesehatan dari luar negeri, ya, mengatakan, memprediksi COVID-19 ini, ya, akan berakhir jika maksud saya akan berhenti, yaitu akhir tahun 2021. Bukan akhir tahun 2020, tapi 2021. Bahkan ada yang mengatakan, ya, seorang pengkhotbah mengatakan, sampai 500 tahun COVID-19 ini tidak akan hilang. Waduh. Wah, kalau gitu bagaimana? Ya tergantung kita, harus jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan. Harus lakukan dengan taat. Nanti setelah ini ya, tolong salah satu dari jemaat ambilkan masker untuk jemaat yang belum ada masker di sini supaya dipakai ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sakeus segera turun. Bukan artinya lompat langsung ya, langsung dia meninggal waktu itu. Enggak, tapi dia apa? Dia segera turun, artinya dia cepat-cepat turun, ya. Karena dia sangat senang, sangat girang. Dia panggil saya.
Oh, Tuhan Yesus itu panggil saya, nama saya disebut. Seperti pujian nomor 235 tadi. Namaku disebut. Namaku dipanggil. Dia senang sekali. Dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Bukan hanya menginap, makan juga, menginap juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika orang banyak melihat ini, sebagian dari mereka, terutama orang-orang Farisi, para imam, berkata, lihat tuh, dia makan bersama dengan orang berdosa. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena sebagai kepala pemungut cukai itu dikenal sebagai pengkhianat bangsa, orang yang berdosa, orang yang biasa memaksa kepada rakyat supaya bayar cukai itu. Bahkan melebihi dari apa yang ditentukan. Jadi ketika Tuhan Yesus menginap dan makan bersama dengan Sakeus, maka mereka bersungut-sungut, kata firman Tuhan. Lihat tuh, dia makan bersama dengan orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus melihat Sakeus pada waktu itu. Memang dia mantan orang berdosa, tapi dia sudah bertobat. Sakeus sungguh-sungguh sudah bertobat, sehingga Tuhan Yesus harus menumpang di rumah dia, harus makan bersama-sama dengan dia. Dalam bagian ini teringat di dalam kitab Wahyu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Jikalau ada seseorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Oh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, alangkah indahnya ada persekutuan dengan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu didapat oleh Sakeus. Ketika mendengar orang-orang berkata, bersungut-sungut dia menumpang di rumah orang berdosa, Sakeus, dia berkata kepada Tuhan dengan suara keras. Bukan hanya kepada Tuhan tentunya, dan saya yakin supaya didengar oleh banyak orang di sana yang sedang bersungut-sungut itu. Apa yang dia katakan? Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, yang ketiga di sini kita lihat di dalam diri Sakeus, yaitu mengenai pertobatannya yang sungguh-sungguh, mencerminkan bagaimana iman yang sungguh kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus, dibuktikan oleh pertobatannya. Yang tadinya dia adalah pemeras, dia adalah pemaksa orang untuk membayar pajak, tetapi sekarang kita lihat, setengah dari milikku akan kubagikan pada orang miskin. Kalau ada seseorang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini tidak main-main, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jika imanmu itu sungguh, buktikan imanmu dengan pertobatanmu. Ingat, keselamatan bukan hanya di mulut, tetapi juga di hati. Diaplikasikan di dalam hidup ini. Dan itu terjadi pada diri Sakeus. Sakeus membuktikan pertobatannya. Yang dimana dengan pertobatan itu membuktikan iman yang murni kepada Tuhan. Hidup ini tidak ubahnya seperti kupu-kupu. Dulu kita adalah ulat yang tak ada gunanya, yang merugikan orang lain, merugikan petani, menjijikkan bagi semua kebanyakan orang. Tapi setelah dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi berkat bagi semua orang. Bagi petani juga,
menjadi penyerbuk makan tanaman buah-buahan. Warnanya sangat indah, disukai oleh banyak orang. Dari yang merugikan, dari yang menjijikkan, dari yang dibenci, berubah menjadi yang menjadi berkat, yang menyenangkan banyak orang. Dengan orang melihat kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Itu terjadi di dalam diri Sakeus. Dan saya yakin itu bisa juga terjadi di dalam diri saudara dan saya. Kita sudah melihat di sini pelajaran penting dalam diri Sakeus. Sakeus tidak mendapatkan kebahagiaan dari kekayaan. Sakeus tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari jabatannya yang tinggi. Yang kedua, dengan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, Sakeus mendapat jaminan keselamatan itu. Dan yang ketiga, Sakeus membuktikan imannya melalui pertobatan yang sungguh. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh belajar seperti Sakeus untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Baiklah kami belajar seperti Sakeus untuk menjadi manusia baru yang hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita semua. Berkati juga keluarganya Tuhan Allah. Kita akan menjalankan uang persembahan. Kita buka nomor pujian nomor 101 bagian belakang. Nomor 101 bagian belakang. Tuhan memelihara engkau. Kepada yang bertugas dipersilakan. Tuhan memelihara
doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak S. Harijen. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Yang kedua, berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk gembala sidang dan majelis, juga aktivis gereja. Berdoa juga untuk jemaat dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Berdoa juga untuk perkembangan TK Makedonia. Berdoa juga untuk persembahan kepada Bapak Harijen, dipersilakan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Bila apa yang kami lakukan hari ini bila menjadi kemuliaan dan kebesaran, menjadi keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Bila Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak, namun semuanya Tuhan mengetahui. Engkau sudah menyucikan kami, menguduskan kami dari segala noda dosa, sehingga kami layak untuk datang menyembah, memuliakan akan Dikau ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, di mana bangsa kami sedang dilanda oleh berbagai masalah, terutama dengan munculnya, beredarnya, bahkan penularan daripada COVID-19 ini yang tidak kunjung selesai ya Tuhan. Namun pemerintah kami sudah berupaya, namun semua apa yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Kami percaya ya Tuhan, suatu ketika bangsa kami akan lepas daripada keadaan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi penguasa di tengah-tengah alam semesta ini ya Tuhan. Engkau menjadi raja, Engkau menjadi pembela kami di dalam segala keadaan ya Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami, para aparatur negara, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun sampai tingkat RT, RW, seluruh lapisan masyarakat. Biarlah senantiasa bergandeng tangan untuk membangun bangsa dan negara kami, untuk di mana bangsa kami masih jauh daripada harapan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Engkau memakai semua siapapun yang menjadi rakyat Indonesia. Terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, semua yang ada di dalamnya bisa terlibat untuk saling membantu satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk penginjilan di dunia, penginjilan di negara kami. Karena dengan kondisi seperti ini, banyak lembaga-lembaga gereja, organisasi misi sekarang kadang terhambat, tapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan para hamba Tuhan. Engkau pelihara anak-anak Tuhan, Engkau lindungi semua apa yang mereka harapkan daripadamu. Tuhan senantiasa menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Makedonia Bodok yang saat ini mungkin ada banyak jemaat-jemaat yang masih belum belum berani datang ke gereja, tapi Tuhan Engkau juga memberikan pelindungan, menjaga dan menjauhkan dari segala bahaya dan cobaan Tuhan. Kuatkan iman mereka, bagi
mereka yang sakit, mereka yang lanjut usia. Ya Tuhan, Engkau sembuhkan bagi yang sakit, yang lanjut usia Engkau kuatkan fisik mereka, supaya mereka tetap senantiasa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para majelis gereja, gembala sidang di sini. Tuhan selalu melengkapi kami dengan segala hikmat marifat-Mu, supaya para majelis dan gembala sidang dapat melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan panggilan-Mu. Engkau pelihara juga hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik keluarga, anak-anak yang dimanapun mereka berada dalam menuntut ilmu, supaya Tuhan melengkapi mereka dengan segala kemampuan, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TK Makedonia yang sedang berjalan, di mana tahun ajaran baru ini ada banyak anak-anak yang punya kerinduan untuk dibina, dididik di TK ini. Namun dengan kondisi yang ada, mereka belum bisa untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Tapi apapun sarana dan prasarana yang dipakai, bahwa semuanya ini dapat Tuhan berkati, dapat memberikan motivasi, semangat untuk belajar ya Tuhan. Para guru-gurunya, Tuhan Engkau juga menuntun, Engkau juga selalu memberikan kemampuan di dalam melaksanakan tugas. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Bila semuanya itu dapat mendorong kami untuk lebih mengasihi dan mencintai, bahkan mencari Tuhan di dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan, hidup ini adalah sia-sia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi. Jangan Engkau tidak menyia-nyiakan apapun mereka yang berikan, buat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergunakanlah persembahan ini, baik itu persembahan kolekte, perpuluhan, diakonia, penginjilan, bahkan persembahan-persembahan lain yang Tuhan berkati. Jadikan semuanya ini menjadi kemuliaan untuk membangun pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Bapak Sarijan yang sudah membawakan doa syafaat untuk kita semua. Saya akan membacakan jadwal pelayanan ibadah rumah tangga Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Pham Heng Jan. Pujian oleh Bapak Lukas Misa, tempat di rumah Bapak Gultom. Ibadah kaum wanita Jumat tanggal 14 Agustus. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Pham Heng Jan. Liturgi oleh Ibu Situmorang, kolekte oleh Ibu Lijun. Ibadah remaja pemuda Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Paino. Liturgi oleh Saudari Felicia, kolekte oleh Saudari Tiara, musik oleh Pendeta Pham Heng Jan. Kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Dr. Edi Sinuraya. Liturgi yang pagi harinya oleh Ibu Inoy, yang siang oleh Ibu Rini Tambubolon. Kolekte oleh Bapak Afu, doa syafaat oleh Bapak CH Mundus. Musik oleh Bapak RH Panjaitan. Data keuangan Minggu tanggal 2 bulan 8 2020. Ibadah yang pertama berjumlah 805.000, ibadah yang kedua berjumlah 641.000. Persembahan syukur dari Bapak Benor 100.000. Total 1.546.000. Persembahan perpuluhan nomor 17 1 juta, nomor 76 200.000, nomor 19 870.000, nomor 28 300.000, Ibu Situmorang 200.000, nomor 31
9 200.000, 41 600.000, jumlah 3.370. Nenek Tia 200.000. Saldo kas walet berjumlah 97.660.412 rupiah. Panitia pembangunan gereja sudah menyediakan amplop persembahan pembangunan gereja. Mohon dukungan dan doa dan dana dari jemaat bagi jemaat yang hendak memberi dukungan dana dan mengambil amplop di depan gereja. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri akan ibadah kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama, kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang. Di akhir ibadah ini kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinanmu, atas berkat yang Tuhan curahkan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan Kau berkenan untuk memberkati setiap kami. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menaungi dan memenuhi kehidupan sidang jemaat semuanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Melalui kesempatan ini, sebagai gembala sidang, saya mengucapkan selamat bagi keluarga Bapak Alyong yang dikaruniai dengan cucu yang kedua. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, ada ralat sedikit tentang jadwal kegiatan kita, di mana
belum ada ibadah rumah tangga ya, tetapi yang dimaksud oleh pemimpin pujian tadi adalah pembesukan ya, jadwal pembesukan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yaitu Bapak Pendeta Fam, Bapak Lukas Nisa, dan Bapak MH Gultom yang tugas besuk. Jadi ibadah rumah tangga belum ada ya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati.